Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roberto Kelvin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan mempresentasikan tentang pengaruh kandungan Fe dan Mn terhadap kinerja subhon. Tugas mata kuliah irigasi dan bendungan air. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pendahuluan. Salah satu penyebab reaksi pergerakan tanah aktif yaitu kenaikan muka air tanah. Kenaikan muka air tanah membuat kenaikan muka air pori di lapisan tanah, sehingga mengakibatkan kuat gesek lapisan tanah pada zona bidang gelincir. Peristiwa pergerakan tanah sering terjadi pada lereng landai, di mana pemotongan kaki lereng tidak memungkinkan, maka metode drainase subhon merupakan sebagai metode penurunan muka air tanah di dalam lereng. Dan berikut adalah gambar contoh metode subhon pada lereng. Sudah terjadi 4 buah. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan antara lain tinjauan pustaka, survei lapangan dengan pemboran tangan, guna mengetahui penapang susunan sertifikasi lapisan tanah di lokasi penelitian. Pengambilan contoh air dengan pengujian S06 menggunakan botol outlet sistem drainase subhon pada BH02. Selanjutnya, contoh air dan tanah dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui seberapa besar kandungan unsur Fe dan Mn di dalam tanah dan air tersebut dengan metode analisis XRF. Sedangkan penghitungan debit untuk efisiensi kelancaran sistem drainase subhon menggunakan persamaan Crazy dalam penghitungan debit. Persamaan 1 dan 2 bisa dilihat sebagai berikut. Q sama dengan Ca akar 2GH untuk persamaan 1. Dan untuk persamaan 2, C sama dengan 1 per akar 1 tambah alfa 1 per D tambah delta KI, di mana Q debit, C koefisien debit, A luas penapang saluran, G percepatan gravitasi, H perbedaan evaluasi hulu dan hilir, alfa faktor gesekan, I panjang selang, D diameter selang, KI faktor kehilangan energi. Dan hasil dan pembahasannya. Berdasarkan penapang bor tangan seperti pada gambar 2 menunjukkan bahwa sertifikasi lapisan tanah penyusun lereng berupa lumpur lanau kedalaman 0 sampai dengan 2,5 meter. Penapang BH01 nampak jelas warna kekuningan yang diduga sebagai kandungan Fe. Dan tabel di atas adalah tabel 1 analisis stempel air dari outlet. Parameter BC atau Fe, 2 magma atau Mn. Metode pengukuran penatoline persulfat. Hasil analisis. S06-1 dan S06-2. Untuk BC dari 0,24 menjadi 6,42. Dan magma dari kurang 0,10 menjadi 0,66. Berdasarkan hasil analisis XRF, terdapat kadar Fe dan Mn pada kandungan air daerah penelitian. Kode S061 merupakan sampel asli dan kode S062 merupakan sampel yang telah melalui proses pelarutan endapan. Hal ini ditujukan bahwa terjadi peningkatan kadar Fe sebesar
6,18 dan Mn sebesar 0,56. Dari sampel yang telah melalui proses pelarutan endapan dibanding sampel asli, berdasarkan waktu yang pemasangan sistem drainase siphon yaitu bulan ketiga Agustus 2014 ketika selang siphon masih belum ada endapan. Sedangkan pada bulan ke-8 November 2014 selang siphon sudah terdapat endapan rentang waktu sekitar 68 hari. Oleh karenanya, kandungan Fe dan Mn yang berada di air dapat mengendap kemudian menempel pada dinding selang sehingga mampu mengurangi efisiensi sistem drainase siphon. Gambar 4 itu adalah penempelan endapan yang terlarut di air pada dinding selang siphon. Tabel 2. Hasil penghitungan parameter pada siphon. Hasil penghitungan untuk mengurangi efisiensi debit pada tabel 2 dan gambar 5 menunjukkan bahwa nilai kekasaran tetap sementara diameter berkurang, menunjukkan terjadi penurunan efisiensitas debit siphon secara tidak linear. Hal ini didukung dari persamaan Cz di mana nilai diameter mempengaruhi dua parameter, yaitu luas area selang dan koefisien debit. Pada gambar 5 mempengaruhi besarnya diameter dengan efisiensi debit siphon. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penghitungan debit dengan persamaan Cz menunjukkan bahwa efisiensitas sistem drainase siphon berkurang karena meningkatnya nilai kekasaran akan memperkecil nilai koefisien debit siphon akibat hadirnya endapan Fe dan Mn yang menempel pada selang siphon. Kandungan unsur Fe dan Mn makin ke dalam berkurang karena pengurangan debit pada selang siphon. Untuk menjaga sistem drainase siphon berjalan dengan baik, maka perlunya perawatan rutin dan kualitas selang yang terhindar dari koros atau getas. Pada tulisan dibatasi dengan adanya pengecilan diameter selang tidak terjadi peningkatan nilai kekerasan selang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penghitungan debit dengan persamaan Cz menunjukkan bahwa efisiensitas sistem drainase siphon berkurang karena meningkatnya nilai kekasaran dan memperkecil nilai koefisien debit siphon. Akibatnya hadirnya endapan Fe dan Mn yang menempel pada selang siphon. Kandungan unsur Fe dan Mn makin ke dalam berkurang karena penggunaan debit pada selang siphon. Untuk menjaga sistem drainase siphon berjalan dengan baik, maka perlu perawatan rutin dan kualitas selang yang terhindar dari koros dan getas. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk video kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.